Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sabi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi ma sa'allah la yasrufu sya'ilallah. Bismillahi ma sa'allah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'adzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah wa qala aidan intiru hipapau wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu acara yang sangat mulia, dalam suatu acara yang sangat berharga untuk kita, untuk kalian dan untuk kami di sini, yaitu acara silaturahmi antara santri dengan para guru di sini, dan juga antara santri dengan santri atau antara alumni dengan alumni. Baik alumni yang sudah lama, yang angkatan pertama, kedua, ataupun alumni yang masih baru. Dan juga tadi sudah dikatakan sama Ketua Hamidan 606 bahwa tidak ada pembeda, gitu kan, tidak ada penyekat antara angkatan, semua sama. Yang namanya alumni Tolhuda, yaitu alumni, kita saudara, kita semua, kalian semua pernah makan, pernah minum di Daul Huda, itu semua alumni. Jadi ini acara yang sangat-sangat berharga untuk kita sebagai alumni. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Insya Allah kelak nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak pimpinan kita, guru kita semua, mudah-mudahan senantiasa beliau dan keluarga ada dalam lindungan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan, istiqomahan untuk membimbing, membina, mengarahkan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ya sangat banggakan semua para dewan guru, dewan kiai yang ada di Tolhuda,
baik itu yang di pondok ataupun yang di madrasah. Alhamdulillah ini beliau Pak Adi Yunus, Pak Maman, Pak Ali dan juga Bu Dewi, beliau bisa hadir menyempatkan waktu. Insya Allah mungkin kedepannya kita semua lebih kompak lagi, lebih ramai lagi ya, Maman, Onus. Mungkin karena ini undangannya untuk para dewan guru mendadak juga. Jadi mungkin yang lain sudah punya agenda masing-masing, gitu kan? Insya Allah mungkin kedepannya dikondisikan kembali ya kepada Pak Ketua, gitu kan? Jadi nanti sekalian selain mengundang daripada alumni, juga mengundang para dewan guru yang ada di madrasah, gitu. Biar resmi sekalian. Ada waktu guru-guru kita bisa menyempatkan waktu datang ke sini. Selanjutnya, izinkan dulu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Allahumma ja'alna minal amidina wal faizin. Para alumni yang sempat hadir pada saat ini, pribadi sangat terharu ya dengan misalnya kita kumpul di Tuluda ini. Dulu setelah nikah mungkin kurang lebih 1 bulan, gitu kan, ada datang beliau, Bapak sama Pak Eman, yang terus sama Pak Badri kalau nggak salah, datang kepala ke sana. Waktu itu lagi panen jagung di sawah sama Ete, ya kan? Disusul ada tamu katanya. Ternyata di rumah sudah ada guru kita, beliau Bapak dan juga Kang Eman, yang meminta tolong bantu di Mikol Huda di sini. Dan waktu itu alhamdulillah mungkin setelah musyawarah dengan keluarga, dengan mertua di sana, mertua mengizinkan untuk di sini mengabdikan diri di Mikol Huda. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini masih bisa mendampingi beliau, guru kita semua di sini. Mudah-mudahan minta doanya sama kalian semua. Mudah-mudahan pribadi dan keluarga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur untuk senantiasa mendampingi beliau, guru kita di sini, mengajar, mendidik kalian semua. Kita ngaji dulu di Mikol Huda di pondok. Sering ngomong sama kalian, mungkin kalau kalian ingat, kata tuh tulis di lemari, iya bahasa nanti, aing kudu jadi ajengan, ya. Sing gede kata tuh, tulis di lemari. Setiap dibuka tuh macam aing kudu jadi ajengan. Emang ya? Mungkin ada yang ingat, ya. Aing kudu jadi ajengan. Juga dapat bahasa itu dari guru di pondok, dibarkan dulu. Begitu kata beliau. Jeblangkeun sangeun dina naon dina lemari teh sing gede aing kudu jadi ajengan. Ditulis aing kudu jadi ajengan. Gitu. Dan hampir semua santri seperti itu ditulis. Aing kudu jadi ajengan, aing kudu jadi ajengan. Ternyata setelah pikir, setelah telaah, itu tuh
bukan mutlak santri, bukan mutlak alumni itu harus jadi ajengan. Pesan yang tersirat dari bahasa itu tuh intinya kita sebagai santri harus punya jiwa juang yang tinggi, gitu kan? Harus punya cita-cita yang tinggi, harus punya ruhul jihad. Di pesantren, sing apa tujuan harus tahu apa tujuan kita mondok, apa tujuan kita ke pesantren. Toh pada kenyataannya lulusan pesantren tidak melulu harus jadi ajengan, tidak melulu harus jadi kiai. Justru kadang-kadang ya mungkin bahasa kasarnya agak salah gitu. Kalau semua lulusan pesantren tuh jadi ajengan kabeh, jadi kiai kabeh, jadi kiai semua. Kalau jadi kiai semua, siapa yang jadi pengusaha yang akan membangun pesantren? Siapa yang akan jadi pejabat yang akan membantu proses legalitas pesantren, gitu kan? Jadi justru lulusan pesantren harus masuk ke segala bidang, harus masuk ke setiap lini kehidupan di masyarakat ataupun di negara. Kudu aya menjadi kiai, itu harus ada yang jadi pengusaha, harus ada yang jadi pejabat, harus ada yang jadi buruh dan segala macamnya. Itu. Jadi petani, jadi pedagang, jadi pembisnis. Karena pesantren butuh itu semua. Kalau minta dana, masa pesantren bisa dana kiai lagi? Bang Pian datang ke Bang Daya, ya kepada baik. Bang Daya datang ke Bang Pian, sama aja. Bang Daya nyari siapa nih alumni yang jadi pengusaha, siapa alumni yang jadi pejabat. Itu akan jalan pesantren kalau semua lini kehidupan, aspek kehidupan di masyarakat diisi oleh santri, diisi oleh alumni. Nah, ruhul jihad, ruhul ma'hadiyah, ruhul pesantren yang dulu kalian tanamkan di hati kalian masing-masing ketika masih mondok, jangan sampai hilang sampai kapanpun. Gitu. Keluar dari pesantren, baik itu tamat dikatakan lulus, ataupun keluar karena alasan yang lain, pindah ke tempat yang lain, nyari ilmu yang lain, atau terjun ke dunia kerja, ke usaha, terserah, itu pilihan kalian, nasib kalian masing-masing. Tapi ruhul jihad, ruhul ma'hadiyah yang dulu pernah ada di hati kalian semua, jangan sampai hilang. Gitu. Tadi kata Allah nyuruh sama kita, wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang yang senantiasa mengagungkan syiar Allah, mengagungkan syiar Allah tuh bukan berarti harus diam di pesantren, bukan berarti harus membuat pesantren, membuat majelis taklim, bikin madrasah, bukan hanya itu. Yu'adzim sa'irallah itu kita mengagungkan syiar agama Allah
sesuai dengan profesi keadaan kita masing-masing. Yang jadi kiai yu'adzim sa'irallahnya dengan kekiaiannya, megang anak-anak, ngurus barudak, ngajar tafsir, ngajar abatasa, ngajar rukunan sholat, itu wa yu'adzim seorang kiai. Wa yu'adzim seorang pengusaha, seorang pembisnis, dengan apa? Dengan apa namanya? Menyisihkan sebagian hartanya, menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kemajuan agama, dan juga tidak melulu kepada pesantren kita pribadi. Yang penting yang ada di daerah masing-masing. Ya. Sing jadi muhiban karena agama tuh. Karena kan Rasulullah memilih menyuruh kita tuh 5 pilihan. Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhiban, walatakun khomisan. Jadilah kalian sebagai alim ulama pun aliman. Jadi ajengan jadi kiai, bikin pesantren, ngarang kitab, gak mampu muta'alim, jadi santri. Udah itu kalian lewatin, jadi santri itu. Kalian sekarang sudah jadi alumni. Selanjutnya kalau udah jadi santri, jangan berhenti ruhuniat di sana, tapi jadi sami'an. Lamun terjadi kiai, lamun terjadi ajengan, datang ke tempat pengajian, jadi santri bengek, jadi santri kuping. Ini mah keluar pesantren, gak pernah lagi denger pengajian, banggas. Kadang kalau ada yang sering datang ke rumah suka tanya, sok sholat mana begitu kan Pak Amal, belang-belang kenagean, yang begitu, belang-belang kenagean. Anggap nggak kita mana yang sholat masih belang-belang kan? Nah, itu tuh sangat tidak diharapkan. Ingat, orang kita kalian pernah di pesantren, pernah ngaji, pernah disabet sama bapak kalau gak berjamaah, gitu kan, sama Pak Munir, sama enggak berjamaah aja kalian disabet. Gimana kalau nggak sholat? Masih banyak kan alumni kita yang masih belang-belang sholatnya. Ya. Nah, ini sangat tidak biasa. Alumni itu udah masih belang-belang sholat, ya. Jangan belang-belang, ya. Nah ini, samian, dukung pengajian program keagamaan yang ada di daerah masing-masing. Ya, jangan terlalu ego dengan alma mater. Nah ini yang sering kadang terjadi di masyarakat. Itu mah lain lulusan itu udah katanya orang Aulia. Nggak itu. Wah, itu mah tenaga lulusan lain lulusan itu udah nggak mau gabung. Aku juga sama, orang juga sama nggak mau gabung ke kita. Orang Aulia, orang mana mungkin, ya, sebentar nggak mau itu juga. Nah, ulinya kayak begitu. Berarti kamu tuh gak jadi samian. Jadi santri sudah enggak, gitu kan, jadi samian gak mau juga. Gak sempat, gak ada waktu ngaji, sibuk dengan pekerjaan. Karena tenanawan para ngaji
ngaji oke. Adik memang gak ada waktu untuk ngaji mah, tapi setidaknya jadi muhiban. Resep hati, senang hati kalau di kampung itu ramai dengan pengajian. Senang hati kalau sore-sore itu melihat anak-anak pergi ke musola, pergi ke surau, pergi ke tempat ngaji. Senang, tentrem teh hati. Diri gak bisa ngaji, lihat anak-anak ramai di musola tuh senang. Gitu. Sebaliknya, gak tenang hatiku. Ngelihat musola kotor, anak-anak banyak yang nongkrong tuh bukan nongkrong di musola, ya, bukan nongkrong di masjid, tapi nongkrong di perempatan, nongkrong di bus, megang HP, megang gitar, ya. Karena kan kalau sekarang mah sudah nggak zaman anak-anak kecil seusia kalian menginap di masjid ya. Masih ada nggak? Jarang sekarang. Waktu zaman dulu mah ya, kita pulang dari mana aja gitu kan, pasti merotot di masjid, di musola. Kalau ke rumah udah dikunci. Paling kalau ke rumah datang malam dimarahin sama bapak. Udah nyari aman di mana? Di masjid. Dan minimalnya kalau tidur di masjid, habis subuh dia bangun. Kan begitu. Sekarang kan sudah nggak ada. Dan dua kadang-kadang sekarang mau musola masjid juga udah dikunci. Nggak dikunci, jam hilang. Jam hilang, kotak amal. DKM bingung ujung-ujungnya. Dikunci kumaha, atau dikunci kumaha, gitu kan? Ujungnya dikunci ujungnya kan? Nah ini ya, jadi muhiban. Nyantel terus hadekeun kana agama. Gitu. Ya. Seneng denger rame pengajian anak-anak. Seneng denger ada ngomong di mana-mana tuh seneng. Ya. Gitu. Seorang sudah mah haneteun lemur teh gitu kan. Haneteun segala udah kerjaan hari aya nu ngaji teh, aya nu azan gitu. Nah ini wa takun hobisan. Jangan jadi yang kelima. Jadi ajengan teh, jadi kiai teh, gitu kan? Jadi santri nges, mantan santri beneran, ya udah, ya itu. Jadi samian ngaji mingguan tarang, itu kan? Cinta karena siar itu bahkan gandeng, asa kagandengan, namun ayah baru dah rame di musola tuh. Nah, silakan begitu. Ya. Nah ini berarti dina hatena nu kitu teh geus eueuh siaran, geus eueuh min taqwal qulub. Ya cek Allah. Barometer sing jadi tolak ukur cek urang. Wa may yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Sahajama siapa orang yang mengagungkan syiar agama Allah dengan caranya masing-masing, dengan profesinya masing-masing, fa innaha min taqwal qulub. Berarti dina hatena masih aya min taqwal qulub. Apalagi kalian yang santri, kalian alumni pesantren yang dulu memang gede jihad, ruruh jihadna ulah sampai ke Kaparung, jangan sampai ke Padang. Ruruh jihad anu pernah aya di pesantren gitu. Untuk yang sudah berumah tangga, lanjutkan misi ruhul jihad kalian yang sudah rumah tangga. Lanjutkan oleh siapa? Oleh anak istri, oleh anak terutama. Alhamdulillah ya,
sebagian daripada anak alumni yang pernah ajar dulu sekarang sudah ada di sini, sebagian hanya Bang Pian udah di sini, ya dulu Bang Pian sama Teh Isa yang ada di sini. Sekarang alhamdulillah anaknya sudah di sini, anaknya Teh Kiki, ya sekarang juga udah di sini. Mungkin anaknya yang lain juga, ya alumni senior yang mungkin aku begitu tahu mah gitu, tapi banyak kayaknya ya anak Mang Mudin, siapa lagi Girit, sudah banyak, terutama yang pernah alami. Pikir-pikir berarti setiap hari di sekolah ya ya terus coba incu, ya gitu, terus coba incu. Pikir-pikir kita just 15 tahun. Kamu ini Bang Ilyas, kamu ini udah punya 2. Aku susul malah, gitu. Santri nyusul kan, gitu. Mampir udah 3 tuh, ya. Lanjutkan misi kalian, ruhul jihad kalian kepada anak kalian. Kita mah yang pernah nyantren, yang pernah mondok, katakan wajib hukumannya anak itu dipesantrenkan. Wajib. Intiru hipapa wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Ini perintah Allah. Berangkatlah kalian, kata Allah, dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan susah. Intiru hipapa wasikola bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Memang karasa pribadi masakan budak butuh dana, butuh biaya gitu. Tapi kan tahu tadi itu hitapa rek berat, rek enteng ini pun budak apa santren. Itu sebagai jihad kurang. Sing loba niat, yang banyak niat ketika anak dididikkan ke pesantren. Nah itu niat hiji, niat budak ka pesantren teh rek ngalanjutkeun misi-misi urang anu babudak. Mun jadi kiai sina ngalanjutkeun jadi kiai, mun urang lainna henteu jadi kiai, anak masih jadi kiai. Bahwa kalau dulu kita nyantren cuma 1-3 tahun, anak masih tepikeun ka lulus di pesantren, sing tepikeun ka di sudah di pesantren. Cekurang Sunda mah ulah atung eneh, bapana jadi mulai 1 tahun 2 tahun, anaknya dia akur 1 tahun 2 tahun. Cekurang Sunda mah atung eneh, gitu keneh. Ya, berarti kemajuan butuh biaya, benar, ya, butuh biaya. Tapi niat tadi hidup, gitu kan? Lihat ngalanjutkan rukun jihad kurang. Nuka duana niat budak pesantren teh, ya, pingin ada yang melanjutkan sujud ke Allah. Ingin ada yang melanjutkan bertauhid ke Allah, ingin ada yang melanjutkan nusuk baca Quran, ingin ada yang melanjutkan nusuk sholat. Jadi orang inginkan kita berangkatkan anak pesantren tuh, gitu kan? Inti nama jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Butuh perjuangan, apalagi lamun budak kakara hiji. Eta teh luar biasa budak teh. Paman berat. Budak cuma 1. Hiji-hijina. Mudah-mudahan menambah lagi mohon doanya sama kalian. Ya. Budak kapal santren ya Allah, ya. Sampai sampai mudah aduh dengan dahar dengan sare tadi, gitu kan?
ningali buku nanti ulun sakolana rumai pertanon teh gitu kan, asup ka kamar nate rumai ngasok nyumput we teh mah daerah gitu nya beurang gitu. Aduh nggak sering ngobrol sama wali santri loh, katanya besar serang anak Siliman satu. Dulu mah ngomong Allah, kata saya kata hati bu, ya anak gua mau pesantren jadi ilmu segala macam bla 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 bla. Sekarang asal diri yang ngerasain, ya Allah bener kata hati dengan berat, oke, gitu kan. Bahwa soal matahan kalau disangka ngeceh gitu kan, ya kata tuh, dekat ini ada apa ini segala macam, ternyata kerasa, mudah tuh dipasang juga. Tapi itu kelihatan hayang ayah ngalanjutkan sujud ke Allah, hayang ayah ngalanjutkan bertauhid ke Allah. Dalam lain anak kita mau siapa lagi? Itu mereka lanjutkan, no? Berakidah ke Allah teh, beriman ke Allah teh, sujud ke Allah teh sadar kalau bukan anak kita. Itu. Wajah itu bi'amalikum wa anfusikum fisabilillah dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu semua kata Allah lebih baik untuk kalian semua kalau kalian semua mengetahui. Ya. Jadi iman berbicara seperti ini tuh ingetin sama dari pribadi dan juga sama kalian sengaja. Mari kita membesarkan agama Allah, ngagedekeun pesantren, ngagedekeun agama, dimulai tina keluarga urang, dimulai tina diri kita, keluarga kita. Maju jeung mundurna pesantren, terutama kita yang berbudaya ini tidak akan bisa tanpa dukungan, dorongan moral spiritual dari kalian semua. Yuk bareng-bareng sama guru kalian semua di sini, sama alumni semua, kita bahu membahu saling tolong memajukan agama, memajukan Miftahul Huda. Jadi itu yang sampaikan sama kalian semua. Jangan sampai eureun masantren tuh eureun jihadna, eureun masantren parem jihadna, mati apa namanya hate oswatul qulub hayatul qulub. Tapi eureun masantren boleh badan jiwa enggak di pesantren, tapi hati jiwa mah apa raga enggak di pesantren, tapi jiwa mah masih di pesantren, ruhul jihad mah masih anger gitu. Sehingga kalau ada panggilan di pesantren minimalnya alumnian bulanan, kalau sempat mah datang kan. Mungkin ke depannya ada di agenda lagi nanti triwulan ya, mampir ya gitu ya, yang sempat yang ada di ya sempetin lah datang pesantren, menghubungkan silaturahmi. Atau kalau nggak bisa bulanan ya tadi setahun sekali mah hukumnya wajib ya. Fardu ain. Nah, kayak padu ain masih ingat? Hah? Fikri masih ingat padu ain? Gitu. Bisi itu pokok. Fardu ain datang ke pesantren setahun sekali. Bulanan mah itu fardu kifayah. Maya, fardu kifayah bener. Fardu ain. Fardu ain kan ya. Fardu ain kabeh suka menurut. Itu kan. Nah itulah cantelkeun ka pesantren. Jadi alhamdulillah, ikut senang, ikut bahagia, ikut terharu kalian ya sekarang datang. Untuk tahun depan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Teman kalian yang belum bisa datang, tolong tahun depan mah diajak, ditarik bukan diajak. Gitu kan? Yuk pesantren, gitu kan silaturahmi kamu. Dan
kalau bisa mah ya dipatenkan waktunya, nanti mungkin Bapak yang banyak berbicara ya, dipatenkan waktunya, tanggalnya, gitu kan, mungkin nanti Bapak beliau atau Bang Tian nanti, biar apa namanya alumni itu tidak harus diundang. Jangan ada istilah lagi, lo gak dapat undangan, nggak diundang kok. Kalau memang dengar dari kawan ataupun baca di Facebook, sekarang ada Facebook ya, gitu. Ada WA gitu. Baca di Facebook, baca di WA, itu anggaplah sebagai undangan resmi dari pesantren. Anggap undangan resmi dari panitia. Mungkin bukan gak keundang gitu kan, mungkin kelewat gitu. Mungkin juga pas datang ke sana petugasnya yang bersangkutan tidak ada di rumah. Kurang tadi aku cenah bukan tadi aku. Manehna di aku gitu. Gitu nya. Makanya di WA tuh simpen nomor Bapak tuh, simpen. Kalian mah yang banyak simpen tuh nomor cewek, kalau cowok tuh yang cewek nomor cowok, nomor Bapak nomor nggak ada gitu ya. Tanya ayo tuh nomor nggak ada lagi aneh gitu. Kalau di Facebook, sekarang nggak ada Facebook, betul apa ya? Akunnya apa ya? Fanpage itu udah, anggapnya berteman itu. Ya, biar kalau ada info, ada informasi itu semua bisa baca, bisa lihat dan anggap itu undangan pemberitahuan resmi dari pesantren, gitu kan? Ya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi lebih kurangnya mohon maaf, sama sekali tidak niat apa-apa, terutama kepada para alumni senior. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak ya, yang mungkin kurang pantas diucapkan oleh Mas mohon maaf dan mohon doanya. Mudah-mudahan pribadi dan keluarga juga semua bahwa pesantren diberikan kesehatan, ya, diberikan keistiqomahan, panjang umur semuanya, anak turunan mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Dan pun demikian, tidak lupa mendoakan kalian semua, mudah-mudahan kalian semua juga diberikan kesehatan, kemanfaatan ilmu, keberkahan. Yang sudah berumah tangga mudah-mudahan sakinah mawaddah rumah tangganya, diberikan kelancaran mencari nafkahnya. Yang belum mudah-mudahan cepat nikah. Itu yang lagi masa proses mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh, mendapatkan pasangan yang memberikan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.